Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veralia Salsabila Ida Wahyu dengan NIM D222020030080 dari kelas D2226. Di sini saya akan menyebutkan macam histologi dari sistem digestif pada tubuh manusia. Yang pertama ada lapisan mukosa. Lapisan mukosa atau selaput lendir adalah lapisan kulit dalam yang tertutup pada epitelium dan terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi. Lapisan mukosa terdiri atas epitel pembatas, lamina propria yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh kapiler dan limfe, dan sel-sel otot polos yang terkadang mengandung kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid. Dan yang ketiga, muscularis mucosa. Yang kedua ada submukosa. Submukosa adalah lapisan tipis dari jaringan di berbagai organ dari pencernaan, pernapasan, dan urogenital traktat. Submukosa adalah lapisan jaringan ikat padat tidak teratur yang mendukung mukos dan bergabung dengan lapisan otot, sebagian besar otot polos atasnya, yang serat berjalan melingkar di dalam lapisan otot longitudinal. Submukosa sendiri terdiri dari 1. Jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah dan limfe, plexus saraf submukosa yang juga dinamakan Meissner, dan yang ketiga, kelenjar-kelenjar dan atau jaringan limfoid. Yang ketiga ada muscularis atau lapisan otot. Muscularis adalah lapisan otot yang membantu perut dalam pencernaan mekanis. Lapisan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otot melingkar, memanjang, dan menyerong. Muscularis tersusun dari sel-sel otot polos yang berdasarkan susunannya dibedakan menjadi 2 sublapisan menurut arah utama sel-sel otot, yaitu sebelah dalam, dekat lumen, umumnya tersusun melingkar atau sirkular. Yang kedua ada sublapisan luar, kebanyakan memanjang atau longitudinal. Yang kedua, kumpulan saraf yang disebut plexus myenteric atau aurbach yang terletak antara 2 sublapisan otot. Yang ketiga, pembuluh darah dan limfe. Dan yang keempat ada serosa. Serosa merupakan lapisan tipis yang terdiri atas jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa, serta epitel gepeng selapis atau mesotel. Selanjutnya, 3 macam penyakit pada sistem digestif yang disebabkan dari infeksi bakteri, virus, protozoa, atau parasit. Yang pertama ada gastroenteritis. Gastroenteritis merupakan penyakit infeksi yang menyerang lambung usus. Penyakit ini dikenal juga sebagai flu perut dan muntaber. Semua orang dapat mengalaminya, tetapi anak yang berusia di bawah 5 tahun lebih rentan. Penyebab gastroenteritis disebabkan oleh bakteri Campylobacter bacterium, parasit Entamuba, Histolytica, dan Cryptosporidium. Dan penyebab utama flu perut adalah rotavirus dan norovirus. Untuk gejala utama gastroenteritis, diantaranya ada diare, demam, mual atau muntah, sakit perut, sakit kepala, dan berkurangnya nafsu makan. Untuk penanganan utama gastroenteritis diantara dengan memperbanyak konsumsi air putih dan makanan-makanan bernutrisi, hindari mengkonsumsi susu, yogurt, kopi, alkohol, keju, makanan pedas, makanan berserat tinggi, atau makanan tinggi lemak. Selanjutnya ada diare. Diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Untuk penyebab yang disebabkan oleh bakteri ada bakteri E. coli, bakteri Campylobacter, bakteri Clostridium difficile, dan Salmonella atau Shigella. Untuk gejala yang dialami penderita diare, yaitu nyeri perut, feses lebih lunak atau encer, dan BAB lebih sering. Hal ini mengakibatkan penderita kehilangan cairan tubuh dan dehidrasi. Sebagai penolongan pertama, yaitu dengan menggunakan daun jambu biji atau meminum obat diare.
Untuk penyebab lainnya, dilihat dari beberapa kondisi yang membuat seseorang mengalami diare, yaitu intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa, kemudian alergi makanan, penyakit usus, efek samping dari obat-obatan tertentu, radang pada saluran pencernaan seperti pada penyakit Crohn, kolitis ulceratif atau kolitis mikroskopik, dan pasca operasi batu empedu. Selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Pada orang dewasa, pneumonia paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli dipenuhi cairan atau nanah yang mengakibatkan penderita sulit bernapas. Penyebabnya, SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 adalah salah satu virus yang menyebabkan pneumonia. Pneumonia akibat COVID-19 bisa menyebabkan komplikasi berbahaya. Salah satunya adalah Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Pneumonia juga bisa muncul beserta penyakit paru-paru lain, misalnya TB paru. Gejala bagi penderita pneumonia yaitu batuk, demam, sesak napas, menggigil, dan kelelahan. Untuk pengobatan pneumonia akan disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan dari kondisi yang dialami. Salah satu contohnya yaitu pneumonia yang disebabkan infeksi bakteri ditangani dengan pemberian antibiotik. Kemudian, jika pasien sulit bernapas, maka dokter akan memberikan oksigen tambahan atau memasang alat bantu napas atau biasa disebut ventilator. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.